wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, inayah, taufiknya. Karena rahmatnya kita bisa melaksanakan rutinitas seperti biasanya di malam Jumat ini. Tidak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad yang telah membimbing kita menuju alam yang terang benderang ini. Yang kami hormati Bapak Setio Purwanto selaku pimpinan Solo Spirit Islam. Yang saya hormati hadirin yang sudah hadir di pendopo DNSA Solo. Serta yang saya hormati segenap keluarga serta sahabat DNSA dimanapun Anda berada. Terima kasih atas kesetiaannya untuk selalu mengikuti live di malam Jumat dari Surakarta. Pada malam ini tema yang diangkat masih tetap perkenalan dengan perkenalan. Nggih. Nama saya Alan Syah dari Jember. Begitu. Diminta diperkenalan dulu. Ngapunten sadari. Itu. Baik, saya lanjutkan lagi. Tema malam ini masih membahas masalah dikir nafas, mindfulness dikir nafas yang akan disampaikan nanti oleh dua materi. Yang pertama oleh Bapak Ahmad Zaini, serta pemateri utamanya nanti langsung disampaikan oleh Bapak Setio Purwanto sekaligus akan memimpin dikir nafas bersama. Demikian, saya selaku pembawa acara mungkin hanya cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mengingat durasi yang diberikan kepada saya juga tidak banyak. Itu harus dipikirkan kuota jamaah yang lain gitu. Untuk jamaah yang tetap setia, mudah-mudahan diberi kemudahan rezeki untuk selalu mengikuti live setiap malam Jumat ini, karena durasinya juga tidak pendek, membutuhkan kuota yang sangat banyak. Mudah-mudahan diberikan rezeki yang melimpah sehingga setiap malam Jumat selalu bisa mengikuti live streaming dari Gumpang, Kartosuro. Amin ya rabbal alamin. Tuh. Untuk teman-teman yang sudah hadir, terima kasih. Insya Allah ini kapasitas sesuai dengan protap ini. 25% dari kapasitas. Alhamdulillah ramai malam ini. Untuk yang lain sabar dulu gitu. Makanya jangan rindu itu berat gitu. Cukup saya saja yang merindu. Gitu. Begitu. Untuk akhir kata sebelum saya tutup, saya ingin meninggalkan jejak. Sekurus-kurusnya ikan pasti masih ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti masih ada durinya. Akhirul kalam dari saya. Iya. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dan dimaafkan atas segala salah dan hilaf saya. Itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ambatu. Bapak Ibu, malam ini kita jumpa lagi di acara live streaming yang tadi telah di pendahuluan ya Bapak Alan. Beliau adalah pemangku Padepokan Jember, alamatnya di Semboro. Jadi kalau ke Jember bisa langsung menghubungi Pak Alan ya untuk konsultasi, untuk belajar sadar Allah untuk wilayah Jember dan sekitarnya. Nah, beliau datang ke sini sebenarnya sudah lama, sudah sejak 2 tahun yang lalu mau sini. Tapi alhamdulillah pada hari ini bisa hadir langsung di Padepokan. Dan sebenarnya tadi untuk opening Pak Alan ya, saya kasih waktu 15 menit, ternyata 2 menit. Mungkin tidak apalah, minimal Bapak Alan sudah memperkenalkan diri pada Bapak Ibu semua di seluruh dunia. Jadi Pak Alan sudah terkenal seluruh dunia. Urusan tentang seluler bisa hubungi beliau, beliau pakarnya. Tak lupa mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, syukur seikhlas-ikhlasnya, tanpa pamrih, tanpa apapun. Jadi syukur yang lurus Allah, syukur yang sadar Allah. Selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita ikuti, kita jadikan suri teladan dalam akhlak dan seluruh kehidupan beliau. Malam hari ini temanya yang akan dibawakan oleh Bapak Setio Purwanto yaitu zikir nafas. Jadi nanti mengulas tentang bagaimana simpelnya, gampangnya kita menjalankan zikir nafas sampai pada level yang tertinggi yang bisa dicapai. Jadi kalau kita ingat apa yang pernah dijelaskan beliau pada saat kursus mindfulness zikir nafas untuk yang pertama itu saya ingat bahwa kita harus bisa menerima takdir Allah. Jadi takdir itu kalau kita melihat dari sisi manusianya itu memang ada 2 ya, yaitu secara internal dan eksternal. Takdir secara eksternal, ya internal, ini adalah takdir yang berkaitan dengan diri kita sendiri dan segenap potensinya yang menyangkut pikiran, perasaan, intuisi, kemudian termasuk nafsu-nafsu, dan di sisi lain juga ego, jiwa, dan sebagainya yang menyangkut diri kita ke dalam. Jadi perjalanan pikiran kita, perjalanan rasa kita, perjalanan ego kita, keadaan diri kita seutuhnya itu sudah jadi ketetapan Allah. Itu takdir yang internal. Yang eksternal itu ketetapan Allah atau takdir yang di luar diri kita. Lingkungan sekitar kita, lingkungan sosial kita, keadaan, dan lain-lain. Dan keduanya ini tidak bisa dipisahkan, saling keterkaitan, saling mempengaruhi. Jadi apakah yang internal mempengaruhi eksternal atau yang eksternal mempengaruhi internal? Itu. Dan takdir ini karena sudah ditetapkan Allah, kita tidak bisa merubahnya. Karena diri kita itu pun merupakan bagian dari takdir Allah itu sendiri. Baik yang telah lalu, yang sedang berjalan, yang saat ini, atau yang akan datang. Ya. Kita hanya diberi tahu
ketetapan Allah yang sudah berlalu dan sampai saat ini. Untuk besok, kita nggak tahu. Besok kita akan melakukan apa, kita nggak tahu. Bahwa perjalanan manusia itu mulai lahir, katakan ya, di dunia ini mulai lahir sampai mati, itu sudah ditetapkan Allah. Tetapi kita pun, kita belum tahu kapan kita mati. Karena belum kita lalui. Tapi Allah sudah tahu. Pikiran kita misalnya. Perjalanan pikiran kita ini kan ciptaan Allah. Jadi pikiran kita berikut perjalanan pikiran itu ciptaan Allah. Dan itu sudah ditetapkan Allah. Kita tidak bisa merubahnya. Rasa kita, rasa senang, rasa susah, itu sudah ditetapkan Allah. Karena ciptaan Allah. Yang menciptakan sekarang ini saya merasa senang, itu yang menciptakan Allah. Sekarang ini saya susah, yang menciptakan Allah. Kalau semua sudah ditetapkan Allah, dan kita tidak bisa merubahnya, kemudian bagaimana sikap kita? Ya kita harus menerima. Sikap kita harus menerima. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saat ini, di sini, itu kita harus bisa menerima. Kalau toh kita berusaha untuk merubah, itu hakikatnya yang merubah bukan kita. Ya. Yang merubah adalah Allah sendiri. Itu. Karena perubahan itu sudah ditetapkan Allah. Gitu. Nah itulah kenapa manusia diberi ego. Ya. Jadi ada sisi positif dari ego. Dari sisi positif dari ego, itu manusia itu diberi rasa bahwa ini saya harus berusaha. Saya harus berusaha. Saya harus bisa merubah. Saya harus bisa menerima. Nah, ini sisi positif dari ego. Makanya ego itu ada yang negatif, ada yang positif. Jadi kalau kita sudah egonya nol, hidup kita sudah simgoh, ya, maka usaha tidak ada lagi. Karena apa? Karena yang kita jalankan hanyalah ATP, hanyalah perintah-perintah Allah. Ego nol, keinginan nol. Nah, latihan mengenolkan keinginan ini ada pada T1. Subhanallah, menerima ketetapan Allah. Itu latihan. Kita latih sejak kita belajar berzikir nafas, itu sudah kita latih, menerima. Kemudian kita latih juga pada aktivitas hidup kita sehari-hari. Harus menerima, bisa menerima. Tapi ingat, menerima itu tidak hanya mandiri satu, menerima tok. Itu merupakan satu kesatuan dari yang kita sebut 3T. Jadi masih ada terusannya. Menerima, bersyukur, yakin pertolongan Allah. Tapi di sini yang kita belajar ini, kita fokus pada menerima. Menerima sampai pada titik nol. Nol keinginan. Ini memang berat. Kita sedang sakit. Kalau kita bisa menerima, artinya kita sudah tidak punya keinginan lagi untuk sembuh, untuk sehat. Kalau masih ingin sehat, itu berarti kita belum bisa menerima. Belum bisa menerima ketetapan Allah bahwa af'al Allah, perbuatan Allah yang
membikin kita sakit ini benar. Lah kalau kita sakit itu perbuatan Allah dan ini benar, mengapa kita masih protes, masih ingin sehat? Kalau masih inginkan yang lain, berarti kita sebenarnya sama dengan tidak mengakui bahwa af'al Allah itu benar. Gitu. Ini sampai titik itu kita belajar. Ada corona. Ketika ada corona, kita kena virus, kemudian kita ingin sembuh dari virus itu, berarti kita belum bisa menerima. Nah, ini berat sekali. Kalau kita potong hanya menerima saja, ini banyak orang protes. Kena COVID, tapi kita harus bisa mengenolkan keinginan untuk sembuh dari COVID. Nah, ini berat. Kalau kita nggak benar-benar sadar Allah, nggak bisa diterima. Sekarang kita kena COVID, itu afalnya siapa? Perbuatannya siapa? Perbuatan Allah. Nah, apakah perbuatan Allah itu salah? Mutlak kebenarannya. Kalau perbuatan Allah itu benar, mengapa kita masih menginginkan yang lain? Mengapa kita masih nggak terima kalau terkena COVID? Ini kita sambil ngoreksi sejauh mana tingkat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nolkan dulu. Nolkan dulu. Karena seseorang itu bisa betul-betul bersyukur pada Allah kalau orang itu sudah bisa menerima. Sementara kita belum bisa menerima, kita sudah mengaku bersyukur. Itu hanya lips. Hanya merasa bersyukur. Itu permainan ego. Permainan ego. Jadi kalau kita nggak berlatih, nggak akan pernah bisa. Kita sedang kekurangan, misalnya kurang duit atau kurang ini, kurang itu. Itu kita harus nolkan keinginan kita, ego kita, sampai kita bisa menerima kekurangan itu. Kita bisa menerima kekurangan itu kalau sudah tidak ingin lebih, tidak ingin cukup. Kurang ya kurang. Kalau kita masih ingin, berarti kita belum bisa menerima kebenaran af'al Allah. Coba mari kita pikir, benar enggak seperti ini? Nah, gimana kita bisa bersyukur? Gimana bisa T2? Ini belum ke T3. Karena T3 itu menyangkut tindakan. Kalau kemarin contoh-contoh kita yang diberikan Pak Pur, kopi. Saya kasih contoh makanan. Ini contoh lagi penyakit, sakit, kekurangan. Nah, ini kita harus latih. Nah, kita sadar-sadar Allah tok kita udah sibgoh, tapi kita nggak bisa menerima. Ya akhirnya ya hidup kita selalu bermasalah, Pak. Selalu banyak masalah. Akhirnya tipsani, tipu sana, tipu sini. Bondo sadar Allah, tapi tidak menjalankan perintah Allah. Yang penting kan wis selalu bersama Allah, Pak.
Ibaratnya kita selalu bersama bos. Kemana-mana kita selalu bersama bos. Tapi ketika bos memberikan perintah pada kita nggak jalankan. Kalau Bapak Ibu sebagai bos gimana kira-kira kalau punya anak buah kayak gitu? Kemana selalu bersama terus. Tetapi diperintah nggak mau jalan. Kalau saya tendang, Pak. Nah itulah kalau kita sudah merasa sibuk bersama Allah, tapi perintah Allah tidak dijalankan. Murad marid. Tidak bisa menerima. Terhadap masalah sendiri nggak bisa menerima, kekurangan ekonomi nggak bisa menerima, sakit nggak bisa menerima. Akhirnya muncul pikiran-pikiran yang pintas, tipsani, tipu sana, tipu sini. Berusaha untuk bagaimana agar kita punya anak buah ini, anak buah itu memberikan masukan pada diri saya. Caranya gimana? Agar saya bisa kaya. Saya kaya, tapi anak buah pengikut-pengikut kita, santri-santri kita, jual mobil lah, jual sawah, jual rumah, jual ini, jual itu. Nggak karu-karuan. Makanya nggak cukup hanya sadar Allah. Sadar Allah itu hanya pondasi. Yang kemarin contohkan oleh Pak Pur, sadar Allah itu papan. Pikiran, rasa, dan lain-lain itu tulisannya, tulisannya, gambar-gambarnya yang di dalam papan itu. Ini sadar Allah itu fondasi. Makanya setelah kita sadar Allah, latihan pertama kita menerima. Ini sampai kita plong bener-bener bisa mengenolkan ego, mengenolkan keinginan, Pak. Nanti setelah ini kita mayoritas bisa, kita lanjut topiknya bersyukur. T2. Kita kupas lagi sedalam-dalamnya. Setelah itu T3. Setelah itu amanah, setelah itu tanda, setelah itu perintah. Insya Allah lah begitu. Yang ikut ilham dari Allah. Ya, kita selalu ikut ilham dari Allah. Kitabnya itu kitab ilham. Kalau kita ingin ilham yang tertulis, ya di buku Mindfulness Zikir Nafas itu yang disusun oleh Bapak Setio Purwanto itu. Itu buku itu luar biasa, Pak. Saya itu baca berkali-kali ya, khatam berkali-kali. Memang sengaja saya berkali-kali agar ruh buku itu bisa masuk pada diri saya. Ruhnya bisa masuk pada diri saya. Bukan hanya sekedar teori, tapi bisa mempraktekkan. Luar biasa, Pak. Kalau jenengan bisa sampai pada mengambil ruh, ya, itu ada vibrasi, Pak, buku itu, Pak. Ada vibrasinya. Membaca itu tervibrasi kita. Jadi luar biasa. Jadi kalau setiap jamaah punya buku ini, insya Allah kita secara umum akhirnya bisa belajar bersama-sama, berpraktek bersama-sama. Tidak tergoda oleh tasawuf-tasawuf imajiner. Jadi imajiner, imajinasi. Yang kita sendiri kesulitan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya apa? Karena imajiner ya ini sudah jadi bahan perdebatan. Debat sana, debat sini. Merasa aku yang paling benar, yang lain merasa dia yang paling benar. Sedangkan kita tidak bisa membuktikan apa-apa, yang kita buktikan hanya imajinasi. Nah, itu tasawuf imajiner. Kita jangan terjebak ke situ. Yang imajiner itu kita konkretkan sehingga kita bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di Padepokan Patrap
yang dipimpin oleh Bapak Setio Purwanto. Beliau adalah pemimpin Yayasan Solo Spirit Islam seperti yang dikatakan Bapak Alan tadi. Itu sudah disusun secara sistematis. Mulai dari sadar Allah ini bisa dilatih dengan zikir nafas, mindfulness zikir nafas, kemudian 3T, tasbih, tahmid, takbir, dan ATP, amanah tanda perintah. Itu satu benang merah utama, satu formula utama bagaimana kita menjadi orang yang takwa, bagaimana kita menjadi orang yang selalu bersama Allah sekaligus menjalankan perintah Allah. Bagaimana kita bisa menjadi insan kamil yang berakhlak Al-Quran. Asal dijalankan. Kalau enggak ya sama dengan dongeng. Jadi kita nggak usahlah ngumpulkan dongeng sana, dongeng sini. Juga buat YouTube tuh nggak usah. Ambil sana, ambil sini, dirangkum, bikin YouTube. Nah, itu cukup perjalanan kita apa, yang kita dapatkan apa, itu yang kita share. Itu yang paling bagus. Kita nggak usah terpancing oleh YouTube-nya orang-orang ya. Jadi kita fokus pada perjalanan kita sendiri. Entah itu nanti di jempol ke atas atau jempol ke bawah, ya. Atau komentar positif, komentar negatif, itu biasa dan pengaruhnya sama saja. Di jempol 1000 sama di jempol balik 1000 itu sama saja, tenang saja. Tugas kita hanya syiar. Ya, itu aja. Jangankan kita ya, Rasulullah saja banyak yang jempolnya gini seandainya hidup zaman sekarang. Musuhnya banyak, apalagi kita. Karena itu kita nggak usah stres kalau punya YouTube, di jempol gini, dikomentari negatif. Ya alhamdulillah saja, selalu bersyukur saja, karena itu pelajaran dari Allah. Itu saja Bapak. Jadi mari kita tingkatkan keseriusan kita dalam berlatih, dan selanjutnya ini akan dibahas tuntas oleh Bapak Setio Purwanto sehingga kita bisa mendapatkan satu pemahaman yang betul-betul bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in. Bapak Ibu, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih pada Pak Alan yang telah memberikan opening, Mbah Zen, Mbah Bejo yang menguraikan detail tentang mindfulness dari kursus yang sudah kita selenggarakan. Sudah 3 kali pertemuan. Ya. Sebelum saya mulai, saya ingin meminta Pak Wahid untuk sedikit bercerita tentang sakit giginya terkait dengan mindfulness-nya. Mumpung seragam. Cuma pada nira seragam rakan ngomong gitu. Satu jiwa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Setio Purwanto yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit pengalaman dalam mengaplikasikan mindfulness sadar Allah. Tepatnya saya ceritakan hari Sabtu yang lalu, kurang lebih setelah sholat asar, gigi saya yang segeraham bagian belakang atas itu tiba-tiba sakit. Saya tidak menyangka kalau yang namanya sakit gigi itu ternyata luar biasa sakitnya. Bahkan lebih sakit jika dibandingkan dengan patah tulang. Kalau sakit hati saya tidak pernah, alhamdulillah. Patah tulang, kalau patah tulang saya pernah. Sehingga saya tahu, loh kok seperti ini ya. Jadi selama 62 tahun saya dianugerahi hidup Allah itu merasakan sakit seperti itu. Saya hanya berpikir, oh Allah sedang memberi saya sakit. Amanahnya apa? Amanahnya tubuh saya bagian gigi. Tandanya apa? Sakit. Ya perintahnya mesti dicari penyelesaian. Maka habis maghrib, jadi setelah merasakan sakit kurang lebih 2 jam, saya baru mencoba datang ke dokter. Rupanya di situ ngantri. Ya, namanya ngantri itu banyak sekali godaannya. Satu, mungkin saya datang lebih awal tapi yang masuk didahulukan orang lain. Tapi saya berpikir saya sederhana, saya justru di situ saya melatih diri saya untuk melakukan DN. Saya coba yakinkan diri saya bahwa ini harus saya terima. Sehingga datang ke dokter itu bagi saya itu bagian dari rasa syukur saya. Dari saya melakukan DN itu ada semacam apa ya, entah itu ilham, entah itu perintah atau apa, agar saya segera meninggalkan tempat itu. Untuk apa? Untuk mencari tukang terapis. Maka saya coba chat lewat WA itu 3 orang, yang satu menjawab tidak bisa karena sedang bekerja, yang satu memberi saran, yang satu menyatakan siap untuk menerapi. Ya saya dari praktek dokter saya keluar. Jaraknya kurang lebih dari tempat itu 3 kilometer lah. Ya cukup lumayan. Ya sambil saya bersepeda, ya saya tetap terus, saya yakinkan kesadaran saya terus ke Allah. Sampai di tempat terapis ya diterapi, terus saya pulang, kembali lagi ke ruang dokter itu. Ya namanya ngantri seperti yang saya sampaikan, ada orang yang datangnya itu belakang saya tapi kok dia yang dimasukkan. Apakah saya marah? Enggak, biar aja, nikmati saja itu. Nikmati ya, kejadiannya seperti itu ya sudah terima. Saya tetap fokus DN aja. Uniknya adalah pas giliran saya kok sakitnya hilang itu loh. Tapi kan saya tidak mungkin pulang. Saya tidak mungkin pulang. Ya saya mau masuk saja. Ketika dicek dokternya, saya justru akhiran. Loh gigi Anda tidak apa-apa Pak. Gitu. Ini masih bisa dipertahankan, tidak usah dicabut. Padahal sebelum saya datang ke dokter itu saya sudah berusaha menggoyang gigi saya dengan tangan saya sekuat mungkin. Maksud saya biar lepas gitu. Jadi memang goyangnya sudah luar biasa. Ya, sampai sekarang alhamdulillah obat tidak pernah saya minum. Dan gigi saya pakai untuk menggigit itu juga tidak apa-apa. Saya jadi berpikir, oh berarti kepasrahan kita menyadari apa yang sedang dilakukan Allah untuk kita. Ini sangat penting ketika kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan ini selalu saya latih. Kalau aktivitas yang hanya satu aktivitas, itu insya Allah mudah. Tapi coba lakukan beberapa aktivitas sekaligus. Sehingga mungkin dalam tiap menit ada perubahan aktivitas yang berbeda sifatnya. Itu mengasihkan sekali. Ya apakah saya sudah berhasil secara baik?
Jawab saya masih selalu belajar dan belajar. Tidak ada ilmu puncak, barangkali katanya Pak Pur. Barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan kepada para jamaah DNSA, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi tetap berlatih. Usahakan tetap berlatih DNSA minimal 30 menit sebagaimana yang ditulis dalam buku Mindfulness Dzikir Nafas, dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan apapun. Insya Allah itu nanti kita akan dimudahkan Allah untuk menjalankan ATP. Barangkali itu dulu, ada kekurangan dan kesalahannya mohon maaf. Saya tadi belum memperkenalkan. Belum. Sampai lupa. Baik, perkenalkan. Nama saya Wahid Umar Santoso. Mungkin kalau sebentar Pak. Yang hadir di Padepokan ini saya menjadi orang yang mungkin paling tua ini. Kalau keahlian lah saya itu bingung. Kalau di Padepokan itu saya tingkatan saya paling rendah. Tugas saya itu guru kon mijeti. Iya, hampir semua jamaah di Padepokan yang aktif hadir di Padepokan DNSA Solo Raya ini pernah saya pijet, termasuk Pak Pur. Saya itu tukang pijet, itu aja. Barangkali yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf sekiranya ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Wahid. Ya, beliau ini multi talent. Multi talent itu banyak bidang yang beliau kuasai ya. Pendekar juga ya Pak ya. Iya. Tapi mungkin sebentar lagi beliau pensiun dan akan menjadi pendito. Ya. Baik, karena katanya sih kalau menurut cerita di dunia persilatan itu, setelah seorang itu melalang buana menjadi pendekar, nah, dia naik derajat menjadi seorang pendito. Wah. Dulu ya rata-rata kita yang belajar sadar Allah ini ya pernah mencicipi lah. Kalau Pak Zen ya Pak karate Pak. Pak Zen karate, Pak Wahid tapak suci. Saya dulu apa? Wah, saya. Tapak suci pernah Pak saya. Waktu itu latihannya di Ndawung waktu itu. Waktu itu tapak suci. Pencak setrum. Ya itulah. Jadi memang perjalanan. Ya rata-rata begitu. Nah, ya waktu itu saya minta Pak Wahid ke sini itu karena 3 hari yang lalu ya Pak Wahid ya. Itu memberikan testimoni tentang menjalankan mindfulness dzikir nafas. Ya seumur-umur beliau ini baru sakit gigi baru sekarang ya Pak? Ya, baru sekali. Jadi mungkin beliau sangat excited gitu. Excited apa? Sakit gigi. Ya ternyata lebih sakit daripada patah tulang. Ya, tapi dengan tadi beliau sampaikan dengan menerima yes antri didisiki wong iya gitu loh, Pak. Terus antrinya oke, iya gitu. Jadi kata-kata iya itu sebagai sebuah bentuk kesadaran dan penerimaan. Dan di situ ternyata Allah juga memberikan sebuah kesembuhan yang
tidak disangka. Kalau seandainya, ini seandainya flashback ke belakang, Pak Wahid itu ngerundel itu apa? Nggak menerima. Wah, kayak antri, wah banyaknya yang antri ini di dokter gigi ya. Itu pasti Allah tidak memberikan ilham untuk pergi ke terapis. PA ke terapis, ya kan? Betul Pak Wahid? Karena pikirannya kacau. Tapi kalau menerima, akhirnya Allah ngasih ilham. Hubungi terapis terdekat. Akhirnya beliau ke terapis. Kemudian balik lagi ke situ. Diterima lagi karena ada yang mendahului, ada yang masih antri, terima. Di detik-detik terakhir mau dipanggil sama Pak Dokter untuk diperiksa, ternyata giginya sembuh. Nah ini kan. Nah ini satu pengalaman yang bisa kita tiru, bisa kita contoh, bukan dicari keajaiban-keajaibannya, tapi yang kita contoh adalah bagaimana Pak Wahid ini nerimo gitu loh. Mungkin kalau kita masih egonya tinggi gitu, didahului orang itu pasti nesu-nesu, protes harus yang jogo. Wah, apalagi sakit gigi itu kan emosinya kan ya toh? Emosi tinggi sakit gigi itu. Wah, tapi dengan penerimaan, ya ini kita belajar menerima itu melalui mindfulness. Banyak orang mengatakan menerima itu susah. Tapi di mindfulness dzikir nafas, dengan metode dzikir nafas itu step-stepnya jelas gitu loh. Jadi menerima itu sesuatu hal yang mudah. Kalau orang biasanya terbawa emosi, kita belajar mindfulness itu belajar untuk menyadari emosi. Kalau orang terbawa emosi karena sakit gigi, kalau kita belajar bagaimana menyadari sakit gigi dan menyadari emosi yang naik karena sakit gigi. Jadi kita bisa berada di atasnya emosi dan berada di atasnya sakit gigi. Kalau orang sakit gigi, kemudian dia hanyut, jiwanya hanyut di dalam sakit gigi, ya marah-marah. Marah-marah. Ada suara tak tok. Sia, ngejak perang gitu kayak. Gitu loh Pak. Jadi kita menyadari, oh sakit gigi. Bahkan kita menyadari, oh ini emosi saya sedang tinggi gitu. Oh ini saya sedang marah. Jadi kita berada di atasnya emosi ini. Kita belajar di situ Bapak Ibu. Inilah pentingnya kita belajar mindfulness itu adalah belajar aware, belajar sadar gitu. Tidak hanya menyadari nafas, tidak hanya menyadari lingkungan, tapi juga menyadari tubuh kita internal. Tadi dijelaskan Pak Jain ada internal, ada eksternal. Internal kita apa? Orang yang sudah marah itu apa? Migrain. Apa migrain apa sakit kepala? Hah? Vertigo sing iso bangkitkan emosi itu. Migrain atau vertigo sama? Wah, migrain, vertigo. Pusingnya luar biasa katanya. Iya. Nah, ya kita belajar bagaimana menyadari apa yang terjadi pada tubuh kita. Oh, ini saya vertigo gitu. Ya dibiarkan vertigonya. Oh iya. Ada yang sakit kepala itu bukannya menyadari, malah jebles ke sirahnya kan tembok. Sakit tembok. Ini kepala enggak sembuh-sembuh. Ini dia gitu ya, tambah parah. Tapi dengan menyadari, oh iya sakit kepala gitu.
Banyak Bapak Ibu testimoni yang dengan menerima itu, menerima dan menyadari dan menerima ya. Tadi pagi sudah kita bahas bagaimana kita itu belajar aware dan acceptance. Belajar aware, sadar dan acceptance, menerima. Sadar dan menerima. Sadar dan menerima itu sadar nerimo, sadar nerimo, sadar nerimo. Nah, ternyata di situ Allah memberikan sebuah solusi. Mungkin ya jalan keluar. Mungkin logika kita itu kalau sudah nerima kita nggak ngapa-ngapain berarti dia belum paham. Orang nerima itu nanti akan diberikan ilham sama Allah untuk bergerak. Jadi bergeraknya tidak berdasarkan hawa nafsu, tapi berdasarkan ilhamnya Allah. Nah, kembali ke masalah menerima. Enak diucapkan, nggak enak dilakoni. Iya. Itu yang jadi masalah. Itu masalah. Artinya apa? Bahwa kita itu sebenarnya mau nerima, tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Itu kan jadi masalah. Kenapa kok aku nggak bisa nerima? Gitu loh jadi masalah itu. Nah inilah pentingnya belajar mindfulness. Bapak Ibu pengajian kemana-mana, pengajian ini, ustadz ini, syekh ini, habib ini, gitu kan. Wah semuanya sama, suruh minta kita untuk nerima dan sabar dan ikhlas. Ada habib atau ustadz yang nyuruh tidak nerima gitu, tidak ikhlas, nyuruhnya sama kan? Tapi kita tahu dan kita mengakui tidak bisa. Ngendikane Habib betul, aku disuruh sabar, ning ora isa aku sabar. Angel, abot, berat gitu loh. Saya disuruh ikhlas tapi berat, abot gitu. Tidak mudah. Nah, kita di sini berusaha, berikhtiarlah namanya ya Pak Ibu. Berikhtiar bagaimana kita itu bisa nerima gitu loh. Jadi apa yang disampaikan Ustadz, disampaikan oleh Pak Kiai, disampaikan oleh para habaib, itu bisa kita jalankan gitu. Ya karena stres juga Bapak Ibu, kalau kita itu tahu tapi nggak bisa jalani, betul nggak? Aku pengen sabar, nih nggak iso sabar. Aku pengen nerimo, nih kok nggak iso nerimo. Gitu loh. Tadi ada yang sebelum ini baru saja ini. Jadi sebelum saya pasang di sini tadi HP saya ada yang konsultasi masalah utang. Masalah utang itu mau dilelang ininya apa? Tokonya sama tanahnya. Ya apakah jalan satu-satunya dilelang? Ya saya gitu aja. Untuk menyadarkan dia gitu loh. Kalau memang itu jalan terbaik ya dilelang aja. Wong itu duniawi. Hah? Kalau memang itu dilelang itu menyelesaikan masalah utang, ya sudah dijual. Wong dulunya juga nggak punya. Iya kan? Dulunya nggak punya, sekarang nggak punya, ya wajar tuh. Nah ini kesadaran memiliki ini loh Bapak Ibu. Padahal setiap hari ya baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa semuanya milik dan kembali kepada Allah. Tapi ada yang harus dilepas itu. Makanya ini belajarnya mindful ini. Mungkin Bapak Ibu sekarang ini ada yang ora penting sinau menerima ora penting. Iya. Ya sekarang belum. Satu saat akan merasakan gitu Pak. Kehilangan itu kan
yang sering terjadi dalam kehidupan kita toh. Betul nggak? Nah. Duwe iwak akeh ana sing mati, ya kelangan, wah iwakku mati. Gitu, Pak. Ringan loh itu. Tapi sudah di sini ada penolakan. Wah. Dijikuk tangga ora kandha gitu. Ayo penting aku. Ada iwak dijikuk tangga. Ya ndak apa-apa, tapi kok dijikuk engko terus dilebokne elak yang mati jenenge iwak koi. Ya itu. Aku ya udah kelangan ki aku ngono. Belajar mindful kelangan iwak ya. Belajar mindfulness kehilangan ikan, bukan kehilangan diambil. Ya ini saya belajar mindful. Saya juga belajar Bapak Ibu. Ya saya belajar ya sambil eksperimen, sambil mengamati diri saya. Oh begini ya, oh begini. Sehingga saya bisa menyampaikan ke Bapak Ibu. Kenapa sih kita ini harus belajar bahwa kita ini harus menyadari gitu. Sebenarnya itu adalah wujud daripada ungkapan-ungkapan sufi yang sudah sangat masyhur. Man arafa nafsahu. Lah, yang dimaksud nafsahu itu siapa? Jasadkah? Jiwakah? Atau ruh? Man arafa nafs. Nafs itu siapa? Jiwa. Jiwa itu apa? Yang sadar. Kalau kita itu sudah bisa berada di wilayah yang sadar, maka akan mengenal Allah. Sebenarnya ini mindfulness sebenarnya, Pak. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Makanya kenapa ayo kita menyadari nafas. Berarti kita belajar masuk ke jiwa untuk menyadari jasad. Ayo kita menyadari pikiran. Gitu loh. Ayo menyadari perasaan. Agar kita ini jadi jiwa gitu loh Bu. Jangan jadi pikiran, jangan jadi perasaan. Kalau kita menganggap bahwa kita ini adalah tubuh, ini adalah saya. Nanti kalau sakit gigi, itu sakitnya bisa seluruh tubuh loh. Aduh, padahal lorone itu cuma geraham belakang bagian atas, Pak. Satu gigi saja, sedikit gitu, tapi bisa satu tubuh. Kenapa kita merasa bahwa kita ini tubuh? Coba lah kita sadari, mana yang sakit? Oh gigi. Gigi mana? Gigi geraham. Atas apa bawah? Atas. Belakang. Ya namanya geraham ya belakang. Belakang cuma di sini loh Pak. Oh kita bisa melokalisir, menyadari, kemudian kita terima itu sakitnya. Saya bilang, sampai titik di mana rasa sakit itu terima. Sembuh. Ada yang migrain dulu waktu itu, ada yang testimoni ke saya. Saya terima Pak, sambil dikir nafas, saya terima itu. Jadi masuk ke mata gitu loh Pak. Jadi mata itu jadi sangat keju itu apa? Gitu mucuk gini sampai di ini apa tengah ini kening jidat, diterima lagi hilang, loh sembuh. Itu hanya dengan mindfulness. Jadi kalau ya banyaklah mindfulness, cuma saya ingin menekankan bahwa kita itu seharusnya belajar untuk menjadi jiwa. Ya, mari kita menjadi jiwa, karena ini adalah nafs. Man arafa nafsahu. Ya kita nantinya ketika kita mengenal jiwa kita menjadi jiwa kita akan lebih mudah mengenal Allah, lebih mudah untuk menyadari dan menerima jasad itu.
Dan saya kira tidak hanya jasad Bapak Ibu, semua hal. Tiba-tiba Bapak Ibu tidak ada masalah, tidak ada angin, tidak ada hujan, ada orang datang marah-marah. Wes, biar itu. Jadi sikapnya gini aja. Ada orang yang marah-marah, ada saya. Beradalah di wilayah jiwa. Jiwa itu menyaksikan ada orang di depan tubuh saya sedang memarahi tubuh saya. Jangan jadi tubuh yang dimarahi orang itu, nanti kita jadi naik emosi. Kita menyadari bahwa Allah sedang membuat marah orang itu dan memarahi tubuh saya. Saya hanya menyaksikan saja Allah membuat orang itu marah kepada tubuh saya. Nah, ini mindful. Kepancing nggak kalau begitu kita? Enggak. Oh iya. Jadi, dan dia nanti akan cepat ininya redanya. Set. Atau kita diberi ilham agar orang itu bisa cepat berhenti marahnya. Tanpa berhenti marahnya. Bukan karena takut, tapi karena dia sadar, oh ya saya marah itu. Karena kita sadar, maka dia juga akan sadar. Nah ini Bapak Ibu. Jadi Islam ini Bapak Ibu, kalau kita memahami Islam ini dari sisi kesadaran, ini satu ajaran yang sangat luar biasa. Kalau orang baru bicara mindful, Rasulullah itu sudah mindfulnya itu tingkat tinggi. Hai Muhammad, bukan engkau yang melempar, tapi aku yang melempar. Coba. Bukan engkau yang memanah, tapi aku yang memanah. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Itu mindfulness tingkat tinggi, Pak. Dia menyaksikan, Rasulullah ini menyaksikan Allah yang memanah. Coba. Karena Rasulullah ragu-ragu, aku bunuh musuhku, bunuh orang kafir gitu. Hai Muhammad, katakan itu artinya sadari bahwa bukan engkau yang memanah, tapi aku yang memanah. Loh, gitu loh, Pak. Sehingga apa ya? Manah tenan, ya orang yang kena ya mati tenan gitu loh. Rasulullah kok bunuh? Ya ini bukan engkau, ini aku gitu. Loh, ini kan mindful. Makanya ada teman di jamaah. Wah, Rasulullah sama Allah itu lebih tegas Allah, lebih ini lebih apa istilahnya, tegas ya, lebih inilah. Kok Rasulullah itu karena kasih sayangnya dia sampai mau bunuh tuh nggak tega gitu loh. Turunlah ayat wa marometa irit rometa balakin roma. Bukan engkau yang melempar. Itu sebuah mindful. Bagaimana Rasulullah menyaksikan tubuhnya itu memanah musuhnya. Bukan Rasulullah yang memanah. Rasulullah dalam arti nafs. Tapi Allah menggerakkan ini. Nah, makanya kita belajar dari nafas. Allah. Jadi nafas ini. Nah, kita Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pelajaran ini kalau saya menyampaikan, Bapak Ibu jadilah jiwa, gitu kan agak susah ya toh. Piye jadi jiwa ki piye? Wah, susah. Padahal itu sudah saya sampaikan lama toh. Tapi dengan konsep ini, mindfulness ini, sadarilah nafas, terima nafas. Itu artinya kita itu memisahkan diri dari apa yang kita sadari dan apa yang kita terima kan gitu. Ketika kita menyadari, sama enggak yang menyadari dan yang disadari? Beda. Kalau saya menyadari pikiran, sama enggak antara yang menyadari dengan pikiran? Beda. Menyadari itu adalah subjek,
Yang disadari itu adalah objek. Berarti saya di dalam situ, Bapak Ibu otomatis paham bahwa kita itu bukan pikiran, kita itu bukan perasaan. Cuma kalau saya langsung mengatakan, Bapak Ibu kita itu bukan pikiran dan kita itu bukan perasaan, kan bingung. Tapi kalau saya buat praktek dulu, ayo, apa prakteknya? Sadari nafas. Enggak perlu saya jelaskan bahwa kita adalah jiwa. Enggak perlu, cukup sadari nafas, sadari tubuh kita, sadari pikiran kita, sadari perasaan kita. Oh, berarti saya ini yang sadar ya. Nah, paham kan? Baru saya mengatakan, itulah jiwa. Nah, baru itulah jiwa. Oh, ini tuh yang namanya jiwa itu. Nah, baru paham. Tapi kalau langsung, kita ya harus jiwa. Kita ini bukan jasad, tapi kita ini jiwa. Bingung. Sing jiwa itu sing piye, apa yang nyawa itu, Pak? Apa yang ini, Pak? Yang kalau saya meditasi kemudian kayak keluar seperti saya mirip saya ini, Pak. Wah, aneh-aneh. Nah, ini Bapak Ibu, dalam zikir napas kita belajar untuk menyadari ini. Makanya ini ilmu zikir yang dirahasiakan itu kan apa? Kalau orang sampai bisa, wah sudah, dia berhasil menembus alam ketuhanan lah bahasanya gitu. Karena apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, di tasawuf itu nafsahu itu dibungkus, dirahasiakan, dibuat ritual, dibuat tingkatan tertinggi. Kalau ini nggak dibuka-buka ya nggak ketemu-ketemu. Belajar tasawuf sampai 90 tahun, kalau ini nggak ketemu ya nggak bisa. Nah, ini kita itu sudah tahu ilmunya, gitu loh. Mbok ya dipakai ayo. Kalau nggak percaya, buktikan. Pakai ilmu kesadaran ini, kemudian pelajari ilmu tasawuf itu. Nanti akan lebih mudah memahami, oh ini gini, oh ini gini, oh ini gini. Ini ilmu kunci, Pak. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nanti nggak akan tertarik lagi dengan dunia-dunia apa? Mistis itu salah. Pelajarannya yang aneh-aneh itu nggak tertarik. Karena sudah mengenal ini kok. Sedulur papat, limo pancer, kakang kawah, adi hari-hari, wis ora ono wis. Aku ya jiwa rasa dadi kakang adi barang. Lah kakang adi ngopo? Memang itu bagian dari biologis ketika lahir. Dadak dianggap kakang kawah adi hari-hari ngopo lho. Nek Pak Ari dianggap temen ndak apa-apa. Ada kakang kawah adi hari-hari sedulur papat limo pancer. Itu dianggap sedulur iki ngopo? Wong itu bagian dari biologis ketika orang itu berada di rahimnya ibu ki ono kawah. Ada kawah itu apa bahasa Indonesianya? Ada air tuban itu ya biasa, dianggap sedulur. Loh, ya kan kita ini Islam gitu loh. Kenapa harus pakai paham seperti itu? Kalau kejawen monggo. Enggak apa-apa. Artinya kalau kita nggak pakai Islam gitu loh. Saya mengatakan ini karena pendengar saya Islam semua. Jadi saya berani ngomong gini. Gitu loh. Jangan sampai ini dilihat oleh orang yang kejawen, yang bukan Islam. Pasti sakit hati, Pak. Iya kan? Makanya jangan sampai ini dilihat lah. Gitu. Jangan sampai video saya ini dilihat oleh orang-orang kejawen, jangan. Khusus orang Islam sajalah. Gitu. Nek sebaca ndelok piye? Wis paten ono wae videone. Matikan aja videonya. Karena saya Islam ini bertujuan untuk meluruskan spiritual gitu loh.
Nggak ada. Kita kalau mau ke Allah ya pakai nafs. Pakai nafs, pakai kesadaran yang benar, lalu sadar Allah gitu. Nah, orang Islam itu maunya ke Allah tapi nggak mau meninggalkan kepemilikan. Ini yo gondel nyuwen-nyuweni. Jadi ini mau ke atas ke Allah, tapi nggak mau lepas yang ada di bawah sini. Coba gimana? Kok susah ya Pak? Lah, jenengan los. Coba kalau los. Pertanyaannya satu aja untuk ngecek los apa tidak. Siap mati? Belum. Ya wis. Orang siap mati ya arep nang Gusti Allah. Ya tak? Bukan terus cari mati ndak. Cuma saya katakan siap mati. Loh, siap mati itu. Orang ke Allah ini kan harus siap mati. Gitu. Lah kalau belum siap mati mosok. Coba nanti posisinya siap mati innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wis mati. Wah itu cepet Pak, sut gitu Pak. Sik gondeli anak, elingan bojo, bondo, arep dilelang. Wis tinggal kabeh, medet-medet gini Pak. Lah bisa nek Gusti Allah nek ngene iki. Lho nih saya tidak mengajarkan untuk bunuh diri loh ya. Enggak walitan bunuh enggak. Cuma siap mati enggak? Ya harus siap. Jenengan tidak harus mati tapi harus siap mati. Ya siapa tahu. Nanti jenengan dulu saya yang terakhir. Atau saya yang terakhir jenengan duluan. Waduh bae. Ah ya Allah. Ini siap mati apa enggak? Ya siap. Gitu. Makanya kita ada pelajaran patrap sakaratul maut. Gitu loh. Oh. Ya kalau kita kaji itu, orang siap mati, usianya lebih panjang daripada yang nggak siap mati. Kenapa Pak? Orang yang siap mati itu kan pikirannya fresh ya Pak? Happy gitu loh. Nah, tapi kalau nggak siap mati, sini wedi mati, malah cepet mati. Sebab stres, grantes, stresnya tinggi. Orang kalau siap mati, nggak ada stres gitu. Makanya siap mati itu memperpanjang usia. Takut mati memperpendek usia. Les pilih panjang apa pilih pendek? Garek ngono wae. Ora ono pilihane, sedang-sedang saja. Siap mati, Pak. Yes, alhamdulillah. Itu pertanyaan yang mendasar. Ya. Ini karena mati ini kan bukan urusan wis tuwa apa sik enom ya. Wis tuwa ora mati-mati ya oke. Mbah sampeyan ya awet men. Karena pikirannya ya enteng tenan. Semangan ya sakanane. Ora ana ya wis, ana ya dipangan. Happy ya sing ijek enom mangan nek ora daging kambing ora. Wah, akhirnya darah tinggi. Stroke malah. Alah, mangan wis anane. Nah, itulah ya, Bapak Ibu. Jadi kita belajar DN, belajar mindfulness sebenarnya untuk kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita di dunia. Fid dunya hasanah. Baru setelah itu wa fil akhirati hasanah. Donyane wae lho sengsara, mosok akhirate njaluk bahagia kok ngendi. Gitu, Pak. Dunia ini yang harus bahagia. Maka kita ini harus berada di saat ini.
ya toh? Berada di mana? Here and now. Nah, kita belajar mindfulness, itu kita belajar berada di saat ini. Surga itu. Surga itu ya seneng kene. Di sini saat ini, inilah surga. Nah, kalau kita sudah merasakan surga di sini, insya Allah nanti ya surga. Kalau di sini aja loro-loro, itu ya. Baik Bapak Ibu. Mari kita belajar zikir nafas dengan memadukan mindfulness, memadukan dengan kesadaran dan terima. Kita belajar zikir nafas, kita belajar menyadari dan menerima. Apapun yang terjadi setelah kita mulai melakukan zikir nafas, coba Bapak Ibu pasang. Jiwanya dipasang untuk menyadari dan menerima. Misalnya kesemutan, ya disadari dan terima. Misalnya pikiran kemana-mana, ya disadari dan terima. Misalnya ada nyamuk yang menggigit, ya sadari dan terima. Nggak usah kita respon. Kita berusaha untuk menyadari dan terima. Itu dulu yang harus kita perkuat. Baik. Mari kita niatkan untuk belajar menyadari dan menerima. Pasang dalam jiwa kita, aku sadari dan aku terima. Saya sadari dan saya terima apa-apa yang terjadi, apa-apa yang berlaku pada diri saya dan di luar diri saya. Sikapnya menerima, menerima sampai pada titik terendah daripada menerima atau lebih rendah lagi sampai berada pada keadaan ridho. Ridho. Ada suara, ada nafas, ada hawa dingin, ada pikiran, ada perasaan. Bersikaplah menerima. Ada rasa kantuk, sadari bahwa tubuh saya mengantuk dan terima rasa kantuk itu. Pikiran kita mulai lari ke sana, lari ke sini. Sadari bahwa pikiran kita kemana-mana. Sadari bahwa pikiran kemana-mana dan terima. Ibarat listrik yang harus kita on-kan. Ibarat lampu yang harus kita nyalakan. Maka menerima ini kita on-kan, jangan kita padamkan selama latihan.
Inilah yang disebut dengan latihan nerima. Suatu saat kita menerima satu keadaan yang tidak cocok dengan hati kita sudah terbiasa dengan sikap menerima. Mungkin bisikan-bisikan setan yang mengatakan bahwa kalau nerima nanti akan begini, begini, begini. Kalau nerima nanti akan terjadi begini, begini, begini yang negatif. Abaikan saja dan sadari itu. Baik. Nafas Bapak Ibu yang naik turun memenuhi rongga dada. Sadari ketika menghembuskan keluar lewat hidung, masuk lewat hidung. Sadari dan terima semua sensasi pernafasan itu. Kemudian sadari ada Allah yang menggerakkan nafas, yang menggerakkan masuk, menggerakkan keluar, menggerakkan masuk, menggerakkan keluar. Ya. Sadari Allahnya yang menggerakkan nafas. Jadi ada yang menggerakkan nafas kita, yaitu Allah. Kemudian kita sadari Allah dan kita terima Allah yang menggerakkan nafas. Sikap menerima Allah, menerima sifat-sifat Allah, dan menerima perbuatan Allah. Bapak Ibu pelajari menerima perbuatan Allah. Baik. Sambil Bapak Ibu berzikir hu Allah, terus menerima perbuatan Allah dalam diri kita atau di luar diri kita.
Ya. Dalam keadaan seperti ini, menerima sampai pada titik ridho, terhadap Allah yang menggerakkan nafas dan Allah yang memberikan atau memunculkan sensasi, tetap dalam keadaan menerima ridho, aktifkan sikap ridhonya, menerima pikiran, jangan lupa saya ingatkan, menerima pikiran, perasaan, menerima Allah yang menggerakkan pikiran, menerima Allah yang sedang menggerakkan perasaan. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan melanjutkan dengan terus mengonkan sikap menerima. Jangan berhenti sebelum Bapak Ibu merasa cukup. Sikap menerima pikiran terutama Bapak Ibu, menerima perasaan. Coba Bapak Ibu lakukan sampai Bapak Ibu merasa cukup. Siaran langsung dari Padepokan akan saya tutup setelah ini. Tutup, Mbak.